Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Respons pedas Ustaz Abdul Somad atas pernyataan Jusuf Kalla tentang Jokowi. Pernyataan yang dilontarkan oleh Jusuf Kalla terkait sosok Joko Widodo kembali memantik perbincangan publik. Di tengah riuhnya opini yang berhamburan seperti daun kering tertiup angin musim kemarau, suara dari kalangan ulama turut menjadi perhatian. Salah satu yang angkat bicara adalah Abdul Somad, yang memberikan respons dengan nada menegangkan, namun syarat makna. Dalam sebuah ceramah yang kemudian ramai diperbincangkan, Ustaz Abdul Somad menyampaikan bahwa yang berbicara sombong begitu hanya ada 4, yaitu setan, kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, dan keempat itu Bapak. Komentar ini sontak mendapat perhatian publik, karena Ustaz Somad adalah sosok yang jarang sekali ikut campur dalam urusan politik. Pernyataan Jusuf Kalla sebelumnya memang menuai beragam reaksi. Sebagian pihak menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif, sementara yang lain melihatnya sebagai sindiran yang tajam. Namun bagi Ustaz Abdul Somad, hal tersebut adalah bagian dari dinamika kehidupan berbangsa, ibarat warna-warni pelangi yang muncul setelah hujan, berbeda, tetapi saling melengkapi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan. Dalam ceramahnya, ia mengibaratkan bangsa Indonesia sebagai sebuah rumah besar. Kalau di dalam rumah ada suara keras, jangan langsung membakar rumahnya, katanya. Padamkan api dengan air kebijaksanaan, bukan bensin emosi. Majas ini mengandung pesan kuat agar masyarakat tidak terpancing provokasi yang justru memperkeruh suasana. Lebih lanjut, Ustaz Abdul Somad mengajak umat untuk tidak mudah terombang-ambing oleh opini yang belum tentu utuh kebenarannya. Ia mengingatkan bahwa di era digital, informasi bisa menyebar secepat kilat menyambar langit malam, tetapi belum tentu membawa cahaya kebenaran. Jangan setiap suara dijadikan genderang perang, ujarnya. Kadang itu hanya gema yang dipantulkan oleh dinding kepentingan. Pernyataan ini mendapat respons luas dari masyarakat yang merasa bahwa pesan tersebut relevan dengan kondisi saat ini, di mana informasi seringkali dipelintir untuk kepentingan tertentu. Di sisi lain, ia juga memberikan penghormatan kepada kedua tokoh tersebut. Menurutnya, baik Jusuf Kalla maupun Joko Widodo adalah tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Ia mengibaratkan keduanya sebagai dua pohon besar di hutan yang sama, berbeda bentuk dan arah tumbuh, tetapi sama-sama memberikan teduh bagi yang berada di bawahnya. Jangan karena satu ranting patah, lalu kita menebang seluruh pohon, katanya, menyeratkan agar masyarakat tidak mudah menghakimi hanya dari satu pernyataan atau sudut pandang. Respons Ustaz Abdul Somad ini dinilai sebagai upaya meredam ketegangan yang sempat muncul di ruang publik. Banyak pihak mengapresiasi pendekatannya yang tidak konfrontatif, melainkan edukatif. Ia tidak menambah bara di atas api, tetapi justru menurunkan hujan yang menyejukkan. Pengamat sosial juga menilai bahwa pendekatan bahasa yang digunakan oleh Ustaz Abdul Somad memiliki kekuatan tersendiri. Dengan majas dan kiasan, pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima dan tidak terasa menggurui. Ibarat obat yang pahit, tetapi dibungkus gula, sehingga tetap bisa ditelan tanpa penolakan. Namun demikian, tidak semua pihak sepakat. Ada juga yang menganggap bahwa respons tersebut terlalu normatif dan tidak menyentuh substansi permasalahan secara langsung. Meski begitu, sebagian besar sepakat bahwa dalam situasi yang sensitif, pendekatan yang menenangkan memang lebih dibutuhkan daripada pernyataan yang memperuncing perbedaan. Di tengah derasnya arus opini, suara seperti yang disampaikan Ustaz Abdul Somad menjadi semacam jangkar yang menahan kapal agar tidak terombang-ambing terlalu jauh. Ia mengingatkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan, tetapi perpecahan adalah pilihan. Menutup ceramahnya,
Ia kembali menegaskan pentingnya menjaga persaudaraan. Kalau kita sibuk melempar batu, kita lupa membangun jembatan, katanya. Sebuah kalimat sederhana, namun menggema seperti lonceng di tengah sunyi, mengingatkan bahwa tujuan utama dari kehidupan berbangsa adalah kebersamaan, bukan kemenangan sepihak. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang penuh suara, kebijaksanaan seringkali hadir dalam bentuk yang paling sederhana, kata-kata yang menenangkan, bukan yang menggelegar. Dan di tengah hiruk-pikuk perdebatan, mungkin yang paling dibutuhkan bukanlah siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mampu menjaga agar semuanya tetap utuh. Seperti embun yang turun tanpa suara, tetapi memberi kehidupan pada daun-daun yang layu, demikian pula pesan yang disampaikan. Halus, namun bermakna dalam.